Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan kita akan Buddha Dharma, sehingga kemudian akan bisa kita aplikasikan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Topik yang saya akan bawakan yaitu tentang 3 aspek utama dari Sang Jalan, 3 aspek utama dari ajaran Dharma, 3 aspek utama dari hal yang akan membawa kita pada pencerahan yang sejati. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali bagi kita. Karena menurut dari silsilah dari ajaran yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, sebagian dari silsilah ajaran ini berasal juga dari Indonesia, terutama pada bagian pengembangan tentang bodhicitta, berasal dari garis ajaran yang diajarkan oleh Guru Atisa Dipangkara Sri Jenana, yang menerima transformasi tentang bodhicitta dari Guru Serlingpa di Kerajaan Sriwijaya pada masa yang lalu. Dan kemudian ajaran tersebut dilestarikan, dibawa ke Tibet oleh beliau, sehingga dan akhirnya sampai sekarang bertahan dan menjadi salah satu intisari dari filosofi dasar agama Buddha yang diajarkan di Tibet. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mempelajari 3 hal penting yang akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang pelepasan agung. Yang kedua tentang bodhicitta. Dan yang ketiga tentang pemahaman kesunyataan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tradisi Tantrayana, Tantrayana ini memiliki satu keunikan. Keunikannya adalah di dalam pokok-pokok dasar pembahasan filosofi ajaran Tantrayana mencakup semua tradisi yang ada di dalam agama Buddha. Tentang Theravada atau Hinayana, kemudian tentang aspek Mahayana, dan yang terakhir adalah tentang Vajrayana. Nah, 3 hal ini di dalam Vajrayana atau Tantrayana ini adalah merupakan 3 kesatuan filosofi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam pemahaman, ketiga hal ini mutlak harus dilalui oleh seorang praktisi Dharma
apabila mereka benar-benar menginginkan untuk merealisasi pencerahan yang sempurna. Untuk mereka yang benar-benar memiliki aspirasi menjadi seorang Samyak Sambuddha, Buddha yang sempurna, bukan sekadar Sawaka Buddha, bukan sekadar Paceka Buddha, tapi Samyak Sambuddha, Buddha yang sempurna. Ketiga hal ini mutlak untuk dilalui dalam kehidupan spiritual kita sebagai seorang siswa Buddha. Saat kita berbicara tentang tradisi Theravada, atau pada masa yang lalu juga dikenal dengan sebutan sebagai Hinayana. Hina di sini jangan diartikan sebagai satu hal yang negatif. Ya. Pada masa yang lalu, guru-guru besar di dalam agama Buddha yang mengajarkan tentang ajaran Dharma, seperti Nagarjuna, Santidewa, dan lain sebagainya, mereka menyebut istilah Hinayana itu tidaklah mengacu pada satu sifat yang dilandasi oleh kesombongan atau keangkuhan yang ada dalam diri mereka. Tapi ini hanyalah merupakan bagian dari pembagian motivasi yang ada dari seorang praktisi Dharma. Nah, kita tidak bisa belajar tentang aspek Mahayana dengan benar dan kemudian mempraktekkan aspek Mahayana tersebut dengan benar juga dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa memiliki pemahaman yang benar tentang dasar-dasar dari tradisi Theravada atau Hinayana tersebut. Dan Guru Buddha Sakyamuni sudah menunjukkan satu jalan yang begitu rapi, yang begitu pasti kepada diri kita, bahwa inilah yang harus dilakukan oleh seorang praktisi Dharma untuk merealisasi pencerahan yang sempurna. Nah, itu beliau awali pertama kali dengan memberikan satu contoh, pelepasan agung. Pelepasan agung ini, hal yang pertama yang begitu menarik perhatian ketika kita membaca tentang riwayat hidup Sang Buddha. Bagi seorang praktisi Dharma yang benar-benar memiliki kejernihan batin dan pikiran, mereka akan melihat bahwa inilah merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali dalam dasar-dasar ajaran Dharma. Pelepasan agung ini adalah merupakan landasan dari pencerahan yang sempurna. Tanpa ada pelepasan agung, maka tidak ada kemudian praktek-praktek yang lebih tinggi yang bisa dijalankan oleh umat Buddha di dalam meraih tingkat kesucian dalam kehidupannya. Permasalahannya kemudian adalah pelepasan agung ini hanya bisa dilihat atau jiwa atau spirit dari pelepasan agung ini hanya bisa kemudian kita lihat manakala kita benar-benar menyadari tentang samsara dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak ada pelepasan agung kemudian yang akan bisa kita realisasi di dalam batin kita selama kita kemudian tidak memiliki pemahaman yang benar tentang samsara. Apa itu samsara?
Samsara adalah potensi penderitaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah potensi penderitaan tersebut? Banyak. Banyak sekali. Dimulai dari hal-hal yang ada di luar diri kita, yang berupa materi, berupa harta kekayaan kita, berupa apa yang kita klaim sebagai milik kita, berupa juga hal-hal yang membuat kita nyaman, berkaitan tentang cuaca, juga kemudian yang berpotensi untuk memberikan penderitaan bagi diri kita, manakala kemudian hal yang nyaman tersebut mengalami satu proses perubahan. Samsara di sini kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tidak hanya apa yang kemudian membuat kita tidak nyaman itu memiliki potensi menghadirkan penderitaan atau samsara dalam hidup kita. Tapi hal-hal yang membuat kita merasa senang dalam kehidupan sekarang ini pun juga menyimpan potensi samsara di dalamnya. Banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Mereka berpikir samsara itu adalah penderitaan. Tidak selamanya hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut bisa dikatakan sebagai samsara. Tapi hal-hal yang menyenangkan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari pun menyimpan potensi samsara di dalamnya. Dan seringkali kemudian karena pemahaman kita yang salah tentang konsep samsara itu sendiri, akhirnya membuat diri kita memiliki penilaian yang salah. Kita memiliki satu fokus yang saya katakan tidak begitu pas di dalam melatih diri untuk menghilangkan samsara dalam kehidupan kita. Kita mungkin hanya berpikir, saya tidak ingin mengalami kondisi samsara, ya, bertemu dengan orang-orang yang tidak saya sukai. Berada dalam kondisi di mana saya merasakan tekanan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Setiap orang menginginkan untuk terbebas dari kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka hanya kemudian fokus melatih diri mereka untuk keluar dari samsara atas dasar hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka. Tapi hal-hal yang kemudian membuat kita nyaman dalam kehidupan kita ini seringkali menyimpan potensi samsara yang jauh lebih dahsyat daripada kondisi-kondisi yang terlihat yang ada di hadapan kita. Cobaan-cobaan yang kita katakan sebagai satu bentuk penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita, ya, kita hanya fokus melatih diri kita terhadap kondisi tersebut. Tapi kita juga di sisi yang lain melupakan ada banyak potensi-potensi samsara yang bisa saja muncul dari balik setiap kesenangan-kesenangan yang ada yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saat kita merasakan satu kegembiraan, di sana potensi samsara hadir. Saat kita merasakan satu kondisi yang nyaman, di sana potensi samsara hadir.
Semakin kuat kegembiraan yang ada dalam kehidupan kita, yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin kuat juga potensi samsara hadir di dalamnya. Dan ini tidak kita sadari. Makanan-makanan yang membuat kita merasa nyaman, ya, merasa gembira, merasa senang, bisa menyimpan potensi samsara di dalamnya. Tidak hanya makanan-makanan yang mengakibatkan diri kita menjadi mual pada saat kita melihatnya. Tidak hanya makanan-makanan yang kemudian rasanya kurang garam, rasanya kurang pedas dan lain sebagainya yang menghadirkan samsara dalam kehidupan kita. Tapi juga makanan-makanan yang enak menyimpan potensi samsara yang jauh lebih dahsyat daripada makanan-makanan yang tidak sesuai dengan selera kita tersebut. Orang selalu berpikir saya ingin mendapatkan kalau urusan makanan, makanan yang enak. Benar. Setiap orang menginginkan itu. Oh, saya suka rendang, saya suka capcay, saya suka sup burung dara, saya suka sup ayam, saya suka sup ikan dan lain sebagainya. Dan saya tidak suka ini, saya tidak suka itu, dan saya tidak suka yang lainnya. Tapi kemudian ketika makanan yang enak tersebut sampai pada satu ketika ya berubah, di mana kita kemudian menyadari dari hal yang enak, katakan aja seperti udang, dimakan langsung timbul alergi, akhirnya menyimpan potensi samsara. Dari makanan yang enak tersebut kemudian kita makan karena sukanya, karena senangnya, karena gembiranya kita mendapatkan makanan yang enak, kita makan tanpa kita sadari, akhirnya perut kita menjadi bermasalah karena kekenyangan. Akhirnya makanan yang enak tersebut menjadi satu samsara dalam kehidupan kita. Menghadirkan penderitaan dalam kehidupan kita. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya kemudian, saudara-saudara, banyak di antara kita gagal di dalam merealisasi pelepasan agung tersebut karena tidak memiliki kualitas untuk memahami samsara dengan utuh dalam kehidupan kita. Dan ketika kita kemudian mengetahui adanya samsara dalam kehidupan kita tersebut, kita merasakan kondisi-kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita tersebut. Kita tidak mencari satu solusi yang tepat untuk menghilangkan samsara penderitaan tersebut dalam kehidupan kita. Tapi kita kemudian menutupnya, menyembunyikannya, membungkusnya dengan rapi, dengan keindahan-keindahan keduniawian. Kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, dan setiap orang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Mereka tidak berusaha untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya, tapi kemudian banyak di antara orang-orang memilih untuk membungkusnya dengan keindahan-keindahan duniawi yang menyimpan potensi samsara yang lebih parah lagi di dalamnya. Di rumah menghadapi masalah dengan istri, dengan suami. Pergi, keluar, jalan-jalan, karaoke, pergi ke diskotik, pergi ke klub, minum-minum untuk melupakan permasalahannya. Apakah kemudian permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara seperti itu? Tidak.
Justru kemudian dia menghadapi potensi samsara yang lebih parah dibandingkan dengan sebelumnya. Kita lari dari permasalahan. Kita lari dari satu kenyataan. Dan kemudian kita menghadirkan permasalahan yang baru yang lebih parah di dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk tidak menyelesaikannya, tapi kita membungkusnya semakin rapat dan semakin rapat dengan bentuk-bentuk penderitaan yang baru atau bentuk-bentuk potensi penderitaan yang baru yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali ini yang terjadi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita semakin jauh tersesat dalam permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Kita semakin jauh dari jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Kita tidak mampu untuk melihat mana jalan yang harus kita lalui, mana jalan yang harus kita hindari. Di sekeliling kita dipenuhi oleh kabut. Kabut samsara. Dan ini membuat kemudian diri kita menjadi kehilangan arah. Kita tidak tahu lagi kemana kita harus berjalan. Bayangkan saja, seseorang yang saat ini ketika dia berdiri, di mana dia berada, dia tidak menyadari dirinya itu ada di mana. Apakah kemudian dia bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya? Umat Buddha kalau ditanya, tujuan dari umat Buddha itu untuk melatih dharma itu apa? Terbebas dari samsara. Tapi dia sendiri kemudian ketika ditanya, kamu sekarang saat ini ada di mana? Tidak tahu. Tidak menyadari bahwa kita berdiri di atas tanah samsara. Menghirup udara samsara. Makan makanan samsara dalam kehidupan kita. Pikiran kita sepenuhnya terhalusinasi. Kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas arah tujuan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana Anda bisa terbebas dari samsara kemudian kalau kemudian Anda tidak sadar, tidak paham Anda saat ini berada di mana? Saat kita pada kondisi saat ini, kita berpikir saya baik-baik saja. Saya saat ini baik-baik saja. Saya saat ini tidak menderita sesuatu pun yang membuat diri saya menjadi tidak nyaman. Kalau kita sakit misalnya, kita tidak menyadari diri kita sakit, apakah kita akan bisa memiliki pikiran untuk mencari seorang dokter? Atau paling tidak minum obat? Tidak. Sama seperti orang gila. Kalau kita katakan, kamu itu sakit jiwa, kamu itu gila, kamu itu harus mencari seorang psikiater, kamu itu harus mencari seseorang yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Dia yang malah kemudian mentertawakan diri kita.
Saya baik-baik saja. Kamu kali yang gila. Ya. Jangan-jangan kamu yang gila. Berbalik dia mengatakan hal seperti itu kepada diri kita. Nah, ini adalah ciri-ciri dari diri kita saat ini. Kebanyakan dari diri kita saat ini memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Ketika kita kemudian tidak bisa memahami samsara dalam kehidupan kita, kita kemudian akan memiliki satu kelemahan di dalam praktik dharma. Kita tidak memiliki kemampuan untuk belajar dharma dengan baik. Kita kemudian juga tidak akan bisa memiliki kualitas untuk mempraktikkan ajaran dharma dengan baik. Karena arah diri kita sendiri sekarang ini pun sudah tidak pasti. Dan kita tidak tahu kita saat ini berada di mana. Bagaimana mungkin kemudian Anda akan memiliki tekad untuk keluar dari samsara. Kalau kemudian samsara yang ada dalam hidup Anda tersebut tidak Anda sadari, ada dalam kehidupan Anda. Dan Pangeran Siddhartha seperti cerita tadi, menyadari akan hal ini. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu Pangeran Siddhartha Bodhisattva Mahasatwa. Beliau menyadari akan hal ini setelah melihat peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Melihat orang tua, orang sakit, orang mati, bertapa. 3 hal yang pertama tersebut benar-benar menggerakkan hati beliau. Benar-benar memberikan satu penyadaran dalam diri beliau bahwa hidup ini dipenuhi oleh potensi samsara. Hidup ini dipenuhi oleh potensi samsara. Menjadi tua, setiap orang ketakutan. Apalagi kemudian yang terbiasa begitu mengagung-agungkan fisik. Saya tampan, saya cantik, saya memiliki badan yang bagus. Dan kemudian berbagai macam cara dipergunakan untuk menghambat segala proses tersebut dalam kehidupan mereka. Menghambat itu menjadi berubah dalam kehidupan mereka. Yang tampan, yang cantik kemudian berupaya dengan berbagai macam cara untuk menghambat proses penuaan yang ada dalam diri mereka. Menggunakan kosmetik, operasi plastik. Ya. Dengan perawatan-perawatan yang rutin ke salon, ya. Facial, tidak hanya cewek sekarang, yang cowok juga sama. Mereka sangat begitu peduli bagaimana merawat diri mereka, bagaimana agar wajah mereka itu menjadi semakin cantik, menjadi semakin tampan. Apakah ini kemudian menyelesaikan permasalahan mereka? Ternyata tidak. Semakin keras mereka berupaya untuk menghambat proses perubahan yang ada dalam diri mereka tersebut, ketakutan-ketakutan semakin menghantui diri mereka. Saat bangun tidur, berkaca, apakah sudah ada kerutan-kerutan di sudut mata saya? Ketika kita melihat ada, panik. Wah, siang ini, sore ini, saya harus pergi ke salon. Ketika kemudian kerutan-kerutan di dahi, di ujung mata, pipinya semakin turun, mulai semakin ketakutan. Wah, saya harus nabung yang banyak, tahun depan saya ingin ke Korea sekalian operasi plastik.
Ketika kemudian melaksanakan hal tersebut, apakah permasalahannya dia bisa selesaikan? Tidak. Semakin takut, semakin khawatir menghantui dirinya. Dia menjadi orang yang lebih menderita dibanding dengan sebelumnya. Dan inilah tipikal manusia zaman sekarang ini. Makanya Buddha pada masa yang lalu mengajarkan kepada siswa-siswanya bahwa perubahan tersebut yang ada dalam kehidupan kita ini adalah satu hal yang wajar. Penderitaan yang diakibatkan oleh perubahan tersebut adalah hal yang pasti yang akan terjadi dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Saat perubahan dalam kehidupan kita ini berupa kematian hadir dalam kehidupan kita, ini juga adalah satu hal yang wajar dan Buddha memberikan contoh yang baik sekali dalam hal ini. Salah satu umat, anaknya mati, suaminya mati, dengan cara-cara yang kalau mau dikatakan cara yang tidak wajar. Ada yang mati digigit ular, ada yang mati karena kecelakaan dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ibu ini putus asa. Datang menemui Buddha. Dan Buddha kemudian mengatakan, saya akan menghidupkan kembali sanak saudara, keluarga kamu, anak kamu yang mati tersebut apabila kamu dapat mencari satu genggam biji wijen. Tapi dari rumah orang yang tidak pernah mengalami kematian di dalam keluarganya. Datang ke rumah si A, minta bijinya ada. Begitu nanya, apakah ada di antara sanak saudara kamu yang tidak meninggal? Tidak ada. Beberapa minggu yang lalu papa saya meninggal. Di tempat yang lainnya lagi menemukan biji juga. Dapat biji tersebut. Tapi begitu ditanya, apakah ada di antara sanak saudara Anda yang tidak meninggal? Dia mengatakan, beberapa waktu yang lalu nenek saya meninggal juga. Dan seterusnya. Dan akhirnya kemudian dia sadar bahwa itu adalah satu proses yang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia kembali kepada Buddha. Dan akhirnya menjadi biksu. Dia menyadari bahwa itu adalah satu proses dalam hidup ini. Dan manusia mengalami proses yang sama dari zaman yang dulu sampai zaman yang sekarang ini. Mereka juga mengalami proses yang sama dalam kehidupan ini. Dan kita pun saat ini juga melihat, juga menyadari ada begitu banyak orang yang ada di sekitar kita, baik sanak saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, mengalami proses perubahan ini di dalam kehidupan mereka. Tapi apakah kita kemudian benar-benar menyadari, memahami bahwa ini adalah samsara, ini adalah satu proses perubahan, ini adalah apa yang diajarkan oleh Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ini adalah merupakan langkah awal yang harus kita sadari untuk merealisasi tujuan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita sekarang ini yang tidak pernah melihat orang tua yang ada di sekitar kita? Kita sendiri mengalami proses perubahan tersebut menjadi semakin tua. Siapa yang ada di antara kita sekarang ini yang tidak pernah melihat orang yang mati yang ada di sekitar kita atau tidak pernah mendengar ada orang yang mati yang ada di sekitar kita? Semuanya tahu. Siapa di antara kita saat ini yang hadir di tempat ini
yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah melihat orang sakit. Semuanya pernah mengalami. Tapi siapa di antara kita saat ini yang hadir di tempat ini benar-benar kemudian dengan melihat ketiga hal ini bisa menyadari, bisa memahami ini adalah samsara. Ini adalah proses perubahan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang dilahirkan di atas dunia ini. Tidak banyak di antara kita kemudian yang menyadari akan proses ini. Menyadari akan samsara ini. Sehingga kemudian dari hal ini kita tidak akan pernah berpikir untuk keluar dari samsara. Karena kita tidak menyadari akan proses samsara dalam hidup kita ini. Karena kita tidak pernah menyadari ada begitu banyak potensi samsara yang ada di dalam kehidupan kita ini. Akhirnya tidak pernah ada dalam pikiran kita, dalam batin kita, satu tekad untuk keluar dari samsara. Yang ada kemudian adalah kita terjebak dari satu samsara ke samsara yang lainnya. Ketika kita kemudian terjatuh dalam satu lubang, kita tidak berusaha untuk naik ke atas kembali. Tapi kemudian kita menggali lubang yang lebih dalam bagi diri kita. Ini yang terjadi. Semakin berkembangnya peradaban zaman saat ini, orang semakin jauh di dalam proses untuk mengenali samsara, memahami samsara, menyadarinya dalam kehidupan mereka. Sekarang ini yang bisa menjadi hiburan saat kita menghadapi masalah banyak. Dari hiburan-hiburan yang kelihatannya positif sampai hiburan-hiburan yang sifatnya benar-benar negatif. Mau nyari yang mana, mau milih yang mana, semua ada. Masalah sedikit, gampang. Duit masih ada, beli whisky. Apakah whisky menyelesaikan masalah? Tidak. Ada juga orang yang gila yang mengatakan, sama aja Bante. Kita meditasi berusaha untuk menyadari kekosongan. Tapi kalau kita minum whisky, pikiran kita juga kosong Bante. Kosong, tidak memikirkan apa-apa lagi. Ini orang yang benar-benar sudah parah sekali. Antara tapeco sama tapeciu bedanya sedikit Bante. Melafal tapeco, kita bisa merealisasi kesunyataan, menyadari kekosongan. Seperti yang dialami oleh Kuan Yin Pusat, Bodhisattva, Mahasatwa, Avalokiteswara. Tapeciu juga sama Bante. Satu botol pikiran kita kosong. Fly. Tapi begitu efeknya lewat, kembali stres. Tapi ketika kita kemudian menghadapi permasalahan tersebut dengan cara yang benar, maka selamanya permasalahan tersebut akan bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita. Dan dia tidak akan pernah bisa muncul lagi dalam kehidupan kita. Ini adalah penanganan samsara yang benar. Saat kita kemudian merasakan, satu contoh ketika kita duduk meditasi, kita terbiasa duduk di belakang.
dengan alas duduk yang sama pada saat kita latihan meditasi misalnya. Dalam satu retreat, kita sudah merasa nyaman duduk di pojok dengan alas duduk yang warnanya merah. Sudah beberapa hari merasa nyaman di sana, satu ketika kita terlambat masuk ke dalam ruangan, kemudian tempat duduk kita yang di pojok dan alas duduk yang warna merah tersebut diambil oleh orang lain. Duduk di tempat yang berbeda, rasanya stres. Ternyata pojokan sama alas duduk warna merah juga menghadirkan penderitaan bagi diri kita. Kemelekatan terhadap segala kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Tidak menginginkan untuk mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan, mengharapkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup ini. Ini adalah kemelekatan dan dasar dari penderitaan. Ingin dipuji, tidak ingin dicela, ini juga merupakan kemelekatan yang akan menghadirkan penderitaan bagi diri kita. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dua hal tersebut sangat mempengaruhi diri kita. Itu yang ada, yang muncul, benih penderitaan yang muncul dari dalam diri kita. Ini adalah benih samsara yang ada dalam diri kita. Karena ketidaksiapan batin kita, ketidaksiapan mental kita untuk menghadapi segala perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan ini. Saat kita menghadapi permasalahan, jangan larut, jangan melekat dalam permasalahan tersebut. Teruslah berupaya. Berupaya dalam hal yang positif. Jangan menyerah. Manusia menghadapi masalah wajar. Siapa yang enggak menghadapi masalah? Bahkan Bhante pun menghadapi masalah. Joni di belakang senyum-senyum, meskipun senyum juga menghadapi masalah. Yang lain pun juga sama. Jadikan permasalahan ini sebagai satu hal yang akan bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih dewasa. Sadari permasalahan ini, lepaskan. Ketika kita menghadapi satu hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita, kesuksesan-kesuksesan yang ada dalam hidup kita, sadari, lepaskan. Jangan melekat pada kesuksesan, jangan menderita atau terlalu berlebihan di dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Saat ini kita ada di atas, sadari. Jangan melekat terhadap kondisi tersebut. Lepaskan batin kita dari keterikatan-keterikatan. Status sosial. Lepaskan keterikatan dalam batin kita akan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Inilah spirit dari pelepasan agung tersebut. Umat Buddha, apakah kemudian tidak boleh kaya? Siapa bilang? Semakin kaya umat Buddha, Bhantenya semakin senang. Gampang mau bangun sekolah, ada yang mendukung. Mau bikin panti jompo, beli tanah, ada yang kasih dana. Mau bikin stupa, ada dananya. Yang paling penting kemudian ada uang. Jangan melekat pada uang tersebut.
Pergunakan uang itu dengan bijak. Tidak ada uang, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Tetaplah berusaha. Berusaha yang benar, berusaha yang baik. Jangan berusaha kemudian bawa linggis malam-malam sama celurit. Ini salah. Ya. Kerja, jangan malu-malu. Saat ini kita belum mendapat kerjaan, terus berusaha. Tidak dapat kerjaan dari orang lain, berusaha nyari kerja bagi diri kita sendiri. Menciptakan lowongan pekerjaan bagi diri kita sendiri. Ini yang benar. Wong anak presiden aja jualan martabak, masa kita malu? Misalnya seperti itu. Ya toh? Banyak di antara kita rasanya gengsi. Gengsi harus ya melakukan hal-hal yang kotor seperti itu. Takut bajunya bau makanan, bau asap dan lain sebagainya. Tapi asap itulah kemudian yang akan membuat mereka menjadi maju. Coba di daerah Riau Daratan sana, Sumatera Utara. Masuk ke pabrik karet, baunya minta ampun. Baunya minta ampun tuh pabrik karet. Tapi orang-orang senang. Dari itu bau itu duit itu Bante, dia bilang gitu. Semakin bau karetnya mereka semakin happy. Tapi orang yang tidak paham, tutup hidung, pergi. Nah, inilah kita saat ini. Pertama kali kita harus menyadari tentang pelepasan agung ini dengan cara kemudian kita harus belajar dan memahami segala potensi samsara yang ada dalam hidup kita. Orang lain mengatakan agama Buddha itu agama yang pesimis. Ngomongnya tentang samsara, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi dalam konsep agama Buddha, bahwa kita harus bisa terbebas dari samsara, ini hal yang tidak mungkin kita bisa capai selama kita kemudian tidak menyadari bahwa diri kita ada di dalam lingkaran samsara itu sendiri. Harus disadari. Dan kita tidak boleh lari dari kenyataan tersebut. Kepada 5 orang pertapa, Buddha pertama kali membabarkan ajaran Dharma. Salah satunya 4 kesunyataan mulia. Inilah duka, samsara, inilah sebab-sebab duka. Ini adalah lenyapnya duka. Dan ini adalah jalan untuk menuju lenyapnya duka. Buddha dari awal sudah mengingatkan kita untuk terus-menerus menggali hal ini dalam diri kita. Bukan kemudian agar kita mengalami duka seumur hidup kita, tapi kita mengenalinya dan kemudian kita bisa berkata, cukup sudah duka dalam hidup ini. Jangan lagi kita menambah duka dalam kehidupan kita saat ini. Cukup sudah segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita saat ini, yang diakibatkan oleh tidak bijaksananya kita di dalam mengolah segala hal yang ada di hadapan kita di dalam kehidupan kita. Selama ini kita tidak pernah atau belum mengatakan cukup sudah samsara dalam hidup kita. Makanya kemudian kita memiliki potensi untuk terus-menerus terlahir di alam samsara. Bagaimana kita kemudian akan bisa terlepas, memutus rantai kelahiran di alam samsara ini?
Sedangkan diri kita sendiri masih senang berada di alam samsara tersebut. Tidak akan bisa. Anda tidak akan pernah bisa terlepas dari samsara selama Anda merasa senang dan baik-baik saja berada di alam samsara itu. Seringkali kalau kita ditanya sama orang yang sudah lama tidak bertemu atau kita bertanya pada orang lain. Saudara, apa kabar? Oh, baik, sehat. Tapi dalam diri kita menyimpan potensi sakit. Potensi samsara yang sangat besar sekali. Dan kita berusaha untuk mengingkarinya. Ya, ini permasalahan kita. Baiklah. Jadi tadi kita sudah belajar. Ada potensi-potensi samsara dalam kehidupan kita yang akan mengakibatkan diri kita menjadi semakin jauh tenggelam di dalam lumpur penderitaan. Dan dengan menyadari hal ini, kemudian kita akan memiliki potensi untuk melepaskan diri kita dari hal-hal yang sifatnya melekat atau keterikatan tersebut dalam hidup kita. Dari sanalah kemudian kita akan memiliki tekad yang kuat dalam diri kita selama tinggal samsara. Saya akan meninggalkan kamu saat ini. Saya tidak akan terjebak lagi di dalam hal-hal yang akan mengakibatkan penderitaan dalam hidup saya. Saya akan lebih tekun untuk berlatih. Saat kita menyadari ucapan kita ini adalah menjadi benih samsara dalam hidup kita akan terus-menerus berlatih untuk menjaga ucapan kita. Kalau saudara saya bilang itu pakai jamu. Jamu itu apa? Jaga mulut. Ketika kita menyadari diri kita ini orangnya yang cerewet segala macam, suka ngomong hal-hal yang negatif, suka memfitnah orang dan lain sebagainya, dan kita tahu hal tersebut adalah benih samsara dalam hidup kita, kita kemudian akan memiliki tekad dalam diri kita, dalam hidup kita, bahwa saya akan melatih diri saya untuk melepaskan segala hal yang sifatnya samsara ini. Melepaskan diri saya dari keterikatan samsara yang diakibatkan oleh ucapan-ucapan yang tidak benar yang ada dalam kehidupan sehari-hari saya. Pelepasan apakah selamanya kita harus kemudian membuang harta kekayaan kita? Tidak. Anda punya uang, Anda punya harta kekayaan, lepaskan tersebut dengan cara tidak melekat terhadap harta kekayaan tersebut. Manakala saudara melihat ada satu potensi dalam hidup saudara untuk membantu orang lain menemukan kebahagiaan dengan sarana harta kekayaan yang kita miliki. Kita melihat ada orang lain yang sedang mengalami kelaparan di jalan sana misalnya. Kita punya uang, kita beli makanan, kita berikan makanan tersebut kepada mereka, dan kita kemudian melepaskan sedikit ego kita, kemelekatan kita terhadap harta kekayaan yang kita miliki. Apakah dengan demikian kemudian harta kita akan berkurang? Tidak. Tidak ada harta kekayaan kita yang berkurang. Tidak ada potensi kebahagiaan kita yang berkurang. Manakala kita bisa berbagi dengan sesama. Tidak ada. Dan jangan saudara khawatir akan hal ini. Saudara jangan khawatir akan hal ini.
Saat saudara kemudian memiliki keikhlasan di dalam berdana, memanfaatkan harta kekayaan yang saudara miliki untuk membantu orang lain, untuk membantu perkembangan dharma, untuk bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang lain, maka saudara sudah menginvestasikan kebahagiaan yang baru dalam kehidupan saudara. Tidak ada satupun kehilangan yang saudara alami dalam kehidupan saudara kecuali kehilangan kemelekatan yang diakibatkan oleh ego yang ada dalam diri saudara. Saat kita berdana, yang kita lepaskan adalah ego kita. Kemelekatan kita terhadap harta kekayaan kita. Saat kita membantu orang lain, kita lepaskan ego kita. Saat kita bekerja membantu wihara, yang kita lepaskan juga ego kita. Dan hanya itulah kehilangan yang ada dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kebajikan, semua hal-hal negatif yang ada dalam diri kita ini, kita bisa lepaskan. Dan saat ketika hal-hal yang negatif tersebut sedikit demi sedikit kita bisa lepaskan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Potensi saudara untuk melakukan hal yang positif menjadi semakin besar. Meskipun saudara kemudian tidak berharap, ketika saudara membantu orang lain, membantu spontanitas begitu saja. Karena kualitas batin dari saudara sudah semakin mapan, sudah semakin matang. Sehingga ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, kita membantu dengan sungguh-sungguh. Tanpa adanya keinginan agar orang tersebut bisa membalas budi kebaikan kita. Tanpa adanya kemelekatan terhadap nama baik yang akan kita terima ketika kita membantu orang lain. Kualitas kebajikan yang saudara lakukan akan semakin kuat. Ketika kemelekatan tersebut sedikit demi sedikit saudara hilangkan dari dalam diri saudara, kualitas kebajikan yang saudara lakukan, di mana kondisi batin saudara saat itu sudah terbebas dari segala kemelekatan, ini akan menghadirkan hanya satu hal yang positif dalam kehidupan saudara. Hanya hal yang positif yang ada dalam kehidupan saudara ketika saudara melakukan segala apapun yang ada di dalam kehidupan saudara saat ini tanpa dilandasi dengan kemelekatan. Kemelekatan terhadap harta kekayaan, kemelekatan terhadap sang aku, kemelekatan terhadap nama baik, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah hal yang positif, benih kebahagiaan yang sangat kuat di dalam diri kita. Dan kita tidak perlu berdoa, semoga apa yang saya lakukan ini bisa menghadirkan berkah bagi diri saya dan bagi semua makhluk. Orang yang sudah pada tahapan di mana batinnya terbebas dari segala kemelekatan tersebut, maka segala perbuatan yang dia lakukan, sekecil apapun kebajikan yang dia lakukan, itu sudah akan memberikan manfaat yang tidak ada batasnya bagi dia. Dan juga manfaat yang tidak ada batasnya bagi segenap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Karena segala hal yang menghambat dia untuk memiliki kualitas kebajikan yang sempurna tersebut sudah bisa disingkirkan. Kemelekatan akan kehidupan yang baik dalam kehidupan sekarang ini, menjadi kaya raya, menjadi orang yang hebat dan lain sebagainya, sudah dia hilangkan. Kemelekatan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang baik, orang yang kaya raya, bila perlu menjadi raja dunia untuk kehidupan dia yang akan datang, juga dia sudah hilangkan.
Makanya kenapa seorang bodhisatwa akan begitu mudah mengumpulkan harta kebajikan di dalam hidupnya. Bahkan dengan hembusan dan tarikan nafas. Kebajikan dari seorang bodhisatwa tersebut tidak ada batasnya. Karena apa? Karena seorang bodhisatwa sudah tidak melekat lagi. Sudah tidak memiliki kemelekatan di dalam dirinya. Dia akan dengan spontanitas melakukan kebajikan apapun bentuknya. Melihat harimau yang kelaparan karena terjebak di dalam satu lubang. Induk harimaunya kelaparan sudah lemas. Anak-anaknya hampir mati kelaparan karena induknya tidak makan berhari-hari. Tidak ada air susu. Bodhisatwa melihat hal tersebut langsung turun. Menyerahkan dirinya untuk dimakan harimau tersebut. Tapi harimaunya tidak mau makan. Karena apa? Karena dia tahu ini adalah bodhisatwa. Getarannya itu beda. Kalau Sumanggalu yang masuk di sana langsung diterkam. Ya. Kalau bodhisatwa masuk sana tidak diterkam. Ini adalah bodhisatwa. Akan menjadi karma buruk bagi saya apabila saya memakan bodhisatwa ini. Akhirnya bodhisatwa saat itu berpikir, baiklah. Dia kemudian mengeluarkan pisaunya, mengiris sebagian daging betisnya, diberikan makan pada harimau tersebut. Melihat, mengalami kondisi seperti ini pun, harimau tersebut kemudian akhirnya memiliki tekad dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan sampailah kemudian ketika bodhisatwa menjadi Samyak Sambuddha, harimau tersebut dengan keempat anaknya menjadi siswa pertama Sang Buddha. Menjadi 5 orang pertapa. Ketika harimau tersebut menyadari hal ini, akhirnya tumbuh benih kebajikan dalam dirinya. Dan sehingga kemudian dengan proses berjalannya waktu, mereka akhirnya terlahir pada saat Samyak Sambuddha juga hadir di atas dunia ini. Dan ketika Samyak Sambuddha membabarkan ajaran Dharma dalam kehidupan mereka, mereka bisa merealisasi pencerahan yang sejati juga dengan menjadi siswa-siswa dari Sang Bhagawa. Kualitas kebajikan dari bodhisatwa tersebut tidak bisa diukur. Tidak ada sisa kemelekatan yang ada dalam dirinya lagi. Contoh yang lain mungkin seperti Kuan Yin Pusa, ada riwayat hidupnya bahkan untuk menolong ayahnya tersebut. Dia harus mencongkel matanya sendiri untuk menjadi obat bagi ayahnya yang mengalami penderitaan karena sakit. Dia mengikhlaskan itu. Dan ada cerita juga di mana seorang bodhisatwa harus memberi makan elang dengan dagingnya sendiri. Dan juga ada bodhisatwa yang terpaksa harus membunuh agar orang lain tidak masuk neraka. Boleh membunuh ya bodhisatwa? Ada ceritanya. Bodhisatwa saat itu melihat ada satu orang yang sangat jahat akan membunuh 499 orang, merampok harta kekayaan mereka. Bodhisatwa kemudian melihat hal ini dan kemudian berusaha mencari satu jalan yang terbaik. Dan ternyata satu-satunya jalan hanyalah kemudian dia harus membunuh orang itu, satu orang itu. Bodhisatwa kemudian berpikir, baiklah biarlah saya yang masuk neraka. Dibandingkan orang ini masuk neraka. Karena membunuh 499 orang, biarlah saya yang masuk neraka. Yang penting orang ini terselamatkan terlebih dahulu dari alam neraka.
sehingga kemudian dia tidak terlahir dalam jangka waktu yang sangat lama di alam neraka. Meskipun dengan kekuatan pikirannya sendiri dia sudah melakukan karma pembunuhan dari pikiran. Tapi karma pembunuhannya tidak komplit karena tidak sempat dia lakukan lagi. Keburu dibunuh terlebih dahulu oleh bodhisattva. Tapi aktivitas bodhisattva yang seperti ini jangan ditiru oleh manusia biasa seperti kita. Kita harus bijak di dalam menempatkan diri kita. Kita harus bijak di dalam menempatkan tahu diri dalam kehidupan kita. Bahwa kita belum memiliki kualitas dari seorang bodhisattva sehingga kita kemudian akan mampu melakukan hal seperti itu. Kita belum bisa. Dan hal yang seperti itu hanya orang yang memiliki kualitas seorang bodhisattva yang bisa melakukannya dan kemudian mereka bisa merubah samsara, neraka tersebut menjadi satu berkah bagi diri mereka. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh bodhisattva. Kalau kita jangan, ya, yang kita dapatkan bukan kebenaran lagi, tapi pembenaran-pembenaran. Wah, demi ini saya terpaksa. Ya, demi anak istri saya terpaksa, demi orang yang saya cintai saya terpaksa melakukan hal ini dan harus melakukan hal ini. Melakukan hal-hal yang negatif, selalu ada pilihan dalam kehidupan kita. Selalu ada pilihan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Jangan saudara melakukan segala sesuatu yang kemudian hanya dilandasi oleh pembenaran-pembenaran akan diri saudara sendiri. Sehingga kita kemudian terjebak di dalam kesalahan-kesalahan yang semakin sulit untuk mendapatkan solusinya dalam kehidupan ini. Hati-hati. Ya. Jadi inilah saudara-saudara. Beberapa hal tentang pembahasan pelepasan agung ini. Ini adalah merupakan landasan praktek dari seorang praktisi Hinayana atau Theravada. Mereka yang menginginkan terbebas dari samsara, maka mereka harus mempraktekkan dan memahami pelepasan agung ini dalam kehidupan mereka. Ini adalah semangat, tekad dari seorang arahat. Untuk menjadi seorang arahat, Anda cukup untuk memahami pelepasan agung ini dalam kehidupan saudara. Pelepasan agung ini cukup untuk mengantarkan saudara untuk menjadi seorang arahat, terbebas dari samsara. Karena ini adalah merupakan inti hasil dari latihan seseorang yang memiliki semangat pelepasan agung dalam dirinya, dia akan terbebas dari samsara. Kalau Anda bercita-cita untuk menjadi seorang arahat, maka mutlak Anda harus memiliki kualitas pelepasan agung ini di dalam kehidupan saudara. Semangat pelepasan ini harus ada dalam kehidupan saudara dan saudara harus latih terus-menerus dalam kehidupan saudara. Tanpa pelepasan agung ini tidak ada pembebasan dari samsara. Dan saudara selamanya akan terus-menerus berputar di alam samsara. Saudara tidak akan pernah bisa untuk memutus rantai kelahiran di alam samsara ini dalam kehidupan saudara. Sampai kemudian saudara memiliki kualitas pelepasan agung dalam diri saudara. Saudara bisa berjalan di jalan Dharma untuk mencapai pembebasan dari samsara. Ini adalah bekal dari seorang praktisi Theravada untuk merealisasi pencerahan arahanta
dalam kehidupan mereka. Tapi untuk merealisasi kebudaan, ternyata ini tidak cukup. Pelepasan agung saja tidak cukup untuk membawa seseorang untuk merealisasi kebudaan yang sempurna. Dia juga harus memiliki satu tekad dalam dirinya. Saya harus merealisasi kebudaan yang sempurna demi kebahagiaan semua makhluk. Saya harus menyempurnakan kebajikan saya untuk merealisasi kebudaan demi kebahagiaan semua makhluk. Tidak hanya kebahagiaan bagi diri kita sendiri yang terbebas dari samsara, tapi juga menumbuhkan tekad dalam diri kita bahwa saya harus merealisasi kebudaan yang sempurna menjadi seorang Samyak Sambuddha demi kebahagiaan semua makhluk. Untuk merealisasi kebudaan yang sempurna ini, sekali lagi saya katakan, pelepasan agung tidaklah cukup. Karena Buddha sendiri atau Bodhisattva Siddhartha sendiri pada masa hidupnya sebelum menjadi seorang Buddha membangkitkan tekad ini juga dalam dirinya. Dan beliau mengingatkan kita akan hal ini. Beliau melihat penderitaan yang dialami oleh orang tuanya, beliau melihat penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya, oleh rakyatnya yang mengalami penderitaan karena usia tua, sakit dan kematian, dan kemudian beliau menumbuhkan tekad dalam dirinya untuk berjuang mengatasi segala problem, permasalahan dan samsara yang dialami oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya tersebut. Pada bagian inilah Buddha mengajarkan tentang jalan bodhisattva bagi diri kita, yang diaplikasikan kemudian dalam praktek bodhicitta dalam diri kita. Nah, inilah yang akan kita bahas besok. Jadi langkah pertama, pada tahapan pertama dalam kehidupan kita, kita harus melatih pelepasan agung terlebih dahulu dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit kita lepaskan kemelekatan kita terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa juga yang ada dalam diri kita. Yang sifatnya ego tersebut, lepaskan. Jangan ego dipelihara, jangan kemelekatan dipelihara, lepaskan. Ini adalah merupakan landasan yang sangat penting sekali bagi kita. Ciri-ciri dari batin seseorang yang sudah merealisasi pelepasan agung dalam dirinya. Apabila kita menemukan beberapa hal berikut ini di dalam diri kita, maka di sana kita dikatakan telah merealisasi pelepasan agung tersebut dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan segala aktivitas ya, tanpa dilandasi dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebagai hasil dari apa yang kita lakukan, di sana kita telah menyadari pelepasan tersebut ada dalam diri kita. Selama kita masih melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita karena menginginkan sesuatu, maka dalam diri kita belum ada pelepasan agung tersebut. Semangat pelepasan tersebut masih terus harus kita gali, kita latih dalam diri kita.
Ya, orang yang merealisasi pelepasan dalam dirinya, dia tidak akan mengalami rasa takut lagi dalam hidup ini. Tidak ada ketakutan dalam dirinya. Ketika kita merealisasi pelepasan agung tersebut dalam diri kita, tidak ada ketakutan apapun dalam kehidupan ini. Seseorang tidak akan takut kekurangan makanan selama berlatih. Seseorang tidak akan takut mengalami kematian saat dia berlatih. Seseorang tidak akan mengalami ketakutan karena hantu, karena hal-hal yang lainnya, karena hal yang ada dari luar dirinya. Dia tidak akan ketakutan karena kedinginan, dia tidak akan ketakutan karena panas. Tidak ada ketakutan yang dialami oleh mereka yang merealisasi pelepasan agung dalam dirinya. Saat dia berlatih, tidak ada makanan yang ada di hadapannya, dia tidak akan mengalami penderitaan. Saat dia berlatih, banyak orang mencela dirinya. Dia juga tidak mengalami hal-hal yang negatif dalam batinnya. Tidak ada ketakutan. Karena bajunya jelek, dia tidak takut untuk dihina oleh orang lain. Karena dia tidak melekat lagi terhadap hal-hal yang sifatnya baju ataupun yang sifatnya bentuk-bentuk kasar seperti itu. Dia tidak melekat lagi dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga tidak ada ketakutan dari mereka yang merealisasi pelepasan agung ini di dalam perjalanan spiritual mereka. Ini yang penting. Kita saat ini, pada saat kita berlatih, gak usah naik ke gunung berlatih bertapa di hutan, gak usah. Ikut acara Pak Baja sama Nera saja, masih takut makanan yang kita makan tidak enak. Masih takut makanan yang kita makan sedikit. Saya biasa makannya banyak di rumah. Ikut Pak Baja ini kira-kira nanti makanannya cukup gak ya? Takut sore hari tidak dapat makan lagi. Akhirnya kemudian siang hari ketika makan, ambil banyak-banyak, makan dulu, udah gitu pura-pura nambah, patahnya tidak dicuci, disimpan makanannya untuk dimakan diam-diam sore hari. Ini problem dari orang Pak Baja dan Bante sering jadi pembina Pak Baja sudah pengalaman dengan hal ini. Orang yang tidak memiliki kemelekatan lagi, yang sudah bisa melepaskan, tidak akan bergantung mengalami penderitaan karena hal-hal seperti makanan tadi. Panas tidak akan mengganggu dia. Tidak akan membuat ketakutan bagi dirinya. Ketika dia berjalan di tengah hutan, dia tidak takut kakinya menginjak duri. Dia tidak takut di hutan akan bertemu dengan harimau. Dia tidak takut nanti di tengah perjalanan akan dirampok oleh orang. Dia tidak mengalami ketakutan seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari batin seseorang yang telah merealisasi pelepasan di dalam dirinya. Dia tidak takut di tengah perjalanan harus menjadi pengemis. Dia tidak takut di tengah perjalanan dia harus tidur di bawah pohon. Dia tidak takut bahwa di tengah perjalanan dalam praktek spiritualnya, pelatihannya, dia tidak memiliki selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Dia tidak mengalami ketakutan seperti itu. Dia hanya kemudian berjalan dengan lurus menuju apa yang dia cita-citakan. Tidak ada yang mengganggu dia lagi. Makanya kenapa dalam kehidupan yang lalu, cerita-cerita dalam kehidupan Sang Buddha,
siswa-siswa Sang Buddha begitu cepat merealisasi pencerahan arahat dalam dirinya. Karena apa? Pelepasan itu masih sangat kuat di dalam diri mereka. Kemelekatan-kemelekatan pada masa lalu ketika Buddha ada, yang dialami oleh setiap siswa-siswa beliau atau orang-orang yang ada di masa itu, kemelekatan itu masih sangat sedikit sekali. Tidak seperti manusia zaman sekarang ini. Zaman dulu belum ada TV. Zaman dulu belum ada internet. Zaman dulu belum ada mobil. Zaman dulu belum ada segala hal-hal yang aneh seperti apa yang ada dalam kehidupan sekarang ini. Zaman dulu belum ada film dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu. Zaman dulu sudah terbiasa prihatin. Zaman sekarang disuruh latihan makan 1 kali sehari, nyerah. Mending saya pulang, Bante. Zaman sekarang jangankan ikut retret, kalau ikut retret sama Bante di Nepal bisa tidak makan selama berhari-hari. Bisa 7 hari tidak makan. Tidak ada ketakutan dalam diri seseorang yang melatih dirinya dilandasi dengan pelepasan. Ya. Dia akan senantiasa menerima segala kondisi apa adanya dalam dirinya. Saat tidak ada makanan, dia berusaha menjadikan segala apa yang ada di sekitarnya menjadi pelatihan atau proses pelatihan bagi dirinya. Dia tidak memiliki selimut untuk menghangatkan badan, dia bisa berjuang mengatasi rasa dingin tersebut dengan hangatnya api dharma yang ada dalam dirinya. Seperti yang dialami oleh pertapa Tibet yang sangat terkenal, yaitu Milarepa. Di pegunungan Himalaya, dia hanya mengenakan jubah putih yang sederhana yang kemudian perlahan-lahan rusak. Dari awalnya menutupi seluruh tubuhnya, kain yang panjang, jubah yang panjang, menutupi seluruh tubuhnya, sedikit demi sedikit menjadi rontok, robek-robek. Dan akhirnya kemudian hanya bisa menutupi kemaluannya saja. Dan dia pada cuaca yang sangat dingin tersebut hanya bisa bertahan dengan membangkitkan semangat hangatnya api dharma yang ada di dalam dirinya. Kehangatan api dharma inilah yang terus menyala dalam dirinya. Sehingga dia bisa menjaga dirinya menjadi tetap hangat dan tidak terpengaruh oleh kondisi dingin yang sangat ekstrim sekali di daerah pegunungan Himalaya. Saya tidak bisa membayangkan pada zaman dulu betapa dinginnya pegunungan Himalaya tersebut. Zaman sekarang saja mau naik ke tempat ada salah satu guru saya di daerah pegunungan Himalaya tersebut. Jalan kaki 4 hari, ketinggian sudah sekitar hampir 5.000 meter. Kalau hari-hari biasa, malam hari bisa minus 15, bisa minus 20, kalau lagi badai salju bisa minus 35, minus 40. Saya tidak tahu kalau zamannya Milarepa zaman dulu itu seperti apa. Atau zamannya guru saya almarhum Lama Koncok itu seperti apa. Beliau juga bertapa meditasi di salah satu gua di pegunungan Himalaya yang dulu pernah jadi tempat meditasi dari Milarepa. Hampir sama seperti Milarepa. Awalnya naik gunung. Dia mencari satu gua yang sangat tinggi tempatnya, tersembunyi,
jauh dari kampung-kampung, bermeditasi, merenungkan ajaran Dharma di sana. Beliau tidak pernah takut apapun. Bermeditasi selama berpuluh-puluh tahun, hampir 30 tahun di tempat tersebut tanpa ada yang melayani. Dan akhirnya satu hari 30 tahun beliau keluar dari tempatnya, dari pagar tempat beliau meditasi, dibatasi oleh pagar yang beliau tentukan sendiri. Lihat keluar dari sana, ternyata di bawahnya itu tidak jauh sudah banyak perkampungan. Kadangkala ada pemburu-pemburu yang lewat di tempat beliau melihat, beliau itu seperti dipikir hantu. Rambut gak terurus, kumis jenggot panjang, hanya mengenakan kain untuk menutupi kemaluannya saja. Bisa bertahan di tempat yang sangat dingin seperti itu luar biasa. Saya berada di tempat itu, kalau gak pakai jaket, lapis 3, 4, gak tahan. Gak tahan. Tapi zaman dulu beliau bisa bertahan tanpa mengenakan, boleh dikatakan mengenakan satu helai benang pun di badan beliau. Beliau bisa. Ini adalah orang yang telah merealisasi pelepasan dalam kehidupannya. Dengan kondisi seperti ini, saya sangat meyakini tingkat pencapaian arahat bagi beliau sudah terlewati. Beliau berada dalam jalan untuk merealisasi pencerahan yang sejati menjadi seorang Samya Sambuddha, seorang bodhisattva. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang telah merealisasi pelepasan tersebut di dalam kehidupan mereka. Kalau masih takut-takut di perjalanan, naik pesawat takut pesawatnya nanti meledak di atas, naik kapal takut nanti kapalnya kemudian tenggelam karena gelombang, karena pusaran air, jalan kaki masuk hutan masih takut nanti nginjak-nginjak duri, kain yang dipakai, celana yang dipakai kemudian menjadi rusak karena kena duri. Takut ketemu macan, takut ketemu ular dan lain sebagainya. Berarti belum ada pelepasan dalam diri kita. Enggak usah keluar. Di rumah pun kita masih suka takut. Tengah malam bangun mimpi buruk, diuber-uber oleh pembunuh, kebelet kencing, takut ke toilet. Takut nanti mimpinya jadi kenyataan. Siapa tahu pembunuhnya ada di bawah loteng, siapa tahu pembunuhnya sembunyi di balik gorden, siapa tahu pembunuhnya ada di bawah tempat tidur. Ketakutan seperti itu menghantui dirinya. Ini adalah dalam diri kita. Berarti kemelekatannya itu masih sangat kuat. Masih harus banyak-banyak berlatih. Boro-boro keluar berlatih. Dalam rumah pun masih ketakutan setengah mati. Berarti kemelekatannya itu luar biasa. Ya. Ini ciri-cirinya. Ini yang membedakan antara orang yang masih memiliki kemelekatan yang begitu sangat kuat dalam dirinya dengan orang yang sudah merealisasi pelepasan dalam dirinya. Tidak ada satu bentuk samsara yang bisa menghampiri seseorang yang sudah merealisasi pelepasan tersebut dalam dirinya secara sempurna. Dan ini adalah seorang arahat. Terbebas dari keinginan. Karena
Kalau ada sedikit saja keinginan, berarti masih memiliki ketakutan. Dan seorang arahat sudah terbebas dari ketakutan terhadap apapun. Mau jin, mau raksasa, mau hantu, mau ular segede gaban juga enggak masalah. Sampai orang-orang cerita, di depan gua meditasi dari guru saya tersebut, pada saat itu banyak sekali harimau yang berkumpul di sana. Harimaunya malah main-main sama kijang. Orang-orang pada heran, kok bisa seperti itu? Oh, ternyata di dalamnya ada pertapa. Pertapa yang telah mengembangkan kekuatan kasih sayang yang luar biasa sekali. Dan kasih sayang seperti itu hanya bisa dipancarkan oleh mereka yang tidak memiliki ketakutan lagi di dalam hidupnya. Sehingga seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya tersebut merasakan dampak dari kekuatan kasih sayang yang tanpa kemelekatan tersebut dari seorang pertapa yang tinggal di sana. Sampai singa-singa, harimau tidak bisa atau tidak mau makan makanan atau mencari makanan dengan cara membunuh makhluk hidup di sekitar tempat itu. Dan ini adalah ciri-ciri dari kekuatan kasih sayang yang sudah menuju pada arah kesempurnaannya. Nah, ini ciri-cirinya. Ya. Jadi semoga bisa dipahami. Silakan.